Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlasun Rosid atau Kusun dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdurrahman bin Misrin. Ada yang saya tanyakan Gus tentang masalah ruh. Singkat saja pertanyaannya, apakah ruh itu Allah Gus? Mohon penjelasan. Lah iya, ini dipertegas berarti. Apakah ruh itu Allah? Saya jawabnya dua kacamata, Pak, biar nggak salah paham. Kacamata syariah, mohon maaf, mungkin disebut kacamata min kali, saya juga tidak tahu. Pokoknya kacamata sistem syariah. Rasulullah dawuh lewat dawuh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai umatku, apabila kau betul-betul cintamu diterima oleh Allah, apabila ruhaniyahmu betul-betul tidak dibutakan oleh Allah, apabila ruhaniyahmu tidak menjadi budaknya hawa nafsu, atau boleh saya katakan, apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, maka ikuti aku. Ini Muhammad Rasulullah. Mengikuti jenengan yang bagaimana ya Rasul? Jangan kau hanya jasadmu aja yang berlaku hukum syariat dariku, tetapi ruhaniyahmu harus mengikuti petunjuk hakikat supaya bisa makrifat. Sebab ruhaniyah itu manakala tidak berakhlak ilahiyah, tidak akan bisa sampai makrifat Allah. Hadise, innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak akan pernah diutus Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia, jasmani dan rohani. Akhlak jasmani syariat, akhlak rohani hakikat. Itulah akhlak istimaiyah, hablum minan nas, akhlak ilahiyah, hablum minallah. Kalau kita bicara hablum minallah, berarti nggak ada manusia. Tali langsung ruh terhadap Allah, Pertanyaan, apakah ruh itu Allah? Kacamata syariah. Berhubung hablum minan nas, ya bukan. Sebab Allahu khalaqakum, termasuk jasmani diciptakan Allah, rohani yang menciptakan juga Allah. Lah disinilah Pak ada ayat yang diperdebatkan tentang wanafahtu, kutiupkan ruhku. Nah ini berarti Allah duweni roh. Satu sisi loh ya, sebentar, satu sisi.
Ini nafah itu ada yang mengartikan ai kholak. Kholak tuh kuciptakan. Nah, ngaten. Aku ciptakan. Berarti melihat kalau ruh itu dari sudut pandang diciptakan, berarti ruh itu makhluk. Contoh, saya dengan bang meja ini. Kalau kholak tuh, ya nggak ada. Kayu itu dari saya nggak ada. Apa yang berbentuk meja itu unsur-unsurnya seperti paku, seperti kayu, lem, terus pernis, apalagi pletur, nggak ada dalam diri saya, nggak ada. Berarti kholak tuh. Tapi jangan salahkan yang memakai wanafahtu itu meniupkan. Yun sewu, Allah meniupkan terhadap ruh itu tadi ke jasad melalui ilmu. Coba, saya sebelum membuat meja, kalau tidak punya ilmu, nggak mungkin bisa berbentuk persegi panjang. Karena ilmu cipto-cipto di dalam diriku itulah angan-anganku. Oh, anu aja meja persegi panjang. Teorinya juga nggak sama dengan meja bundar, nggak sama. Dalam pengerjaannya pun juga nggak sama. Kalau persegi panjang, berarti cara ngukurnya saya bagaimana? Miturut ahli tukang, itu yang paham. Terus siku-sikunya bagaimana? Olehnya menerapkan, ahli tukang itu yang paham. Anggap saja saya ahli tukang, gitu aja. Hasil apa sebagai cipta aku itu tidak akan pernah keluar dari ilmu. Sebab ilmu adalah sistem dalam diri saya yang sistem itu mengharapkan persegi panjang. Pak Graji persegi panjang, nggak mungkin Pak. Ilmu yang ada pada diri saya adalah memohon, mengharapkan irodah persegi panjang jadinya bundar, nggak mungkin. Jadi kedua-duanya pendapat itu menurut saya tak benarkan. Cuman kacamata yang tidak sama. Kacamata syariah tetap ruh itu adalah makhluk. Udah, tapi jangan berhenti. Kita teruskan ngajinya. Kita pingin keislaman kita sempurna, jangan berhenti di syariat. Mohon maaf, udhulu fisilmi kafah. Al-Baqarah 208. Allah memanggil siapa? Orang yang beriman. 208 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhan nas, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, padahal mohon maaf, miturut tahapan-tahapan. Habis Islam, lalu iman, lalu Mengapa sudah iman kok disuruh Islam lagi? Piye? Hulu dom lebuh sira kabeh. Masuklah kau sekalian, orang yang beriman, fisilmi di dalam agama Islam, kafah halis sampurno. Ini kalau boleh saya kasih saran, mohon maaf, iman kita itu masih iman selain Allah, hakikatnya bukan syariatnya. Contoh, siapa sing ngajiku? Mr. Bell, Klason,
kan melihat makhluknya. Gak salah miturut kacamata syariat. Sing ngaji mukhlason. Siapa yang ngomong anak itu anak Allah? Siti Jenar. Karena melihat makhluk syariat. Benar sudah miturut kacamata syariat. Tapi tolong jangan berhenti di situ. Apa? Fisilmi kafah. Naiklah ke hakikat. Hakikat itu mandangnya yang sesungguhnya. Siapa yang sesungguhnya yang beraf'al di dunia ini? Apakah daun itu yang bergoyang? Terus kita jawab, Allah. Berhubung kita melihat makhluknya, masa sih daun itu Allah? Bukan, syirik kau. Mohon maaf. Ayo kita naikkan sedikit pemahaman hati kita. Andai kata lewat ayat innahu bikulli syai'im muhit, sesungguhnya kembali kepada Allah, sesungguhnya Allah bikulli syai'in iku muhitun, melimputi. Jikalau tidak ada Allah di situ, bisa tak daun goyang sendiri? Jawabannya tidak. Dalilnya la haula wala quwata. Bisanya obat goyang karena illa bil. Sebetulnya ini luwes jauh welas untuk penyadaran. Tidak ada unsur benci, enggak. Ini kalau kita sadari. Oke. Mana letaknya kita harus untuk imannya itu biar tidak imannya kita itu kesulitan tercampur dengan iman selain Allah, harus ke ihsan. Berarti ayatnya ketika panjenengan itu betul-betul menaikkan imanmu dengan bentuk Islammu itu sempurna, maka itulah yang dimaksud Rasulullah ihsan. Kalau sudah ihsan, ayatnya diteruskan di belakang. Ini kan ada kalimah di mana barangkali kita tidak mau menyempurnakan Islam kita. Kita diperingatkan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kau mengikuti ajak-ajakannya setan. Jangan kau mengikuti bisikan hawa nafsu. Ini Bapak Ibu, tidak bisa kita keluar dari bisikan hawa nafsu manakala Islam kita belum sempurna. Belum sempurna. Sudah dijelaskan seperti ini. Sebab ditegaskan ayat yang terakhir atau kalimat yang terakhir, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Sesungguhnya nafsu itu musuhmu yang nyata. Lah, kesimpulannya ayat ini, siapapun yang sudah sempurna Islamnya, berarti jenengan ini sudah mencapai makrifat Allah, maka bisa meninggalkan ajak-ajak bisikan setan. Dengan begitu jenengan akan tahu mana yang harus aku ikuti, mana yang harus aku tinggalkan. Di situ. Lah, kalau kita sudah sampai ke ihsan, Rasulullah dawuh, ketika kau beraktivitas apapun, bahasanya itu nyembah. Anta'budallaha. Ketika Anda itu menyembah, seakan-akan bisa melihat Allah. Ka'annaka tarohu.
seakan-akan kau bisa melihat Allah. Bahasa seakan-akan kau bisa melihat Allah itu lewat mana? Pertama muraqabah, diteruskan musyahadah. Muraqabah berarti tandanya kalau Allah itu sudah dekat. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang kau sembah, tidak ada Tuhan yang ku sembah kecuali panjenengan. Berarti anta itu sudah dekat. Berarti kita merasa Allah itu dekat. Berarti ini duduknya di su'aul basirah, duduknya dirasa. Berarti di dzikir sirul asrar. Manakala ini diteruskan terus, diasah terus, maka masuklah ke ainul basirah, bahkan hakul basirah, musyahadah. Hilanglah ingsun anak kita. Hilanglah ingsun atau anak kita. Fanaklah, leburlah nama ruh tadi. Nama lo ya, nama ruh itu lebur. La ibsorun wa mubsorun wabasorun. Nama yang melihat ruh itu sudah tiada. Nama mata untuk melihat ainul basirah juga hilang. Nama yang dilihat yaitu Allah sudah hilang. Nama apakah itu? Bahasa Quran menjawab laisa kamislihi, dijawab iya. Sebab logikanya wong-wong iki apabila orang-orang termasuk kita nggak ada ruh, yo nggak bisa bicara, nggak bisa melihat, nggak bisa macam-macam. Cuman ada pembagian ruh. Roh manakah itu yang dimaksud Allah? Ada pembahasan ruh. Ada roh jasmani dan lain sebagainya. Saya kesuwen gitu tak lebur jadi siji, tak ahadkan jadi siji. Pokok ini jenenge roh apapun hilang. Ya wis diem aku. Ya diemnya itulah betul. Lah atas pertanyaan jenengan, ya karena keakuan roh sudah tiada, lenyap sudah. Mungkin disederhanakan biar jenengan iku paham, sejati-sejatine Allah itu di dalam Al-Quran disebut ana. Tidak ada Tuhan yang wajib jenengan kali kula sembah kecuali ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali aku. Fa'budun. Oleh karena iku Muhammad, ajaklah mereka untuk menyembah aku. Bahasanya ngono. Kalau sudah ke aku, berarti ikulah makrifat. Paham nggih? Untuk syarati ke makrifat ada dua. Untuk syarati ke makrifat ada dua. Hal itu tertuang banyak sekali, sering kusampaikan. Syaratnya untuk bisa bertemu Allah hanya ada dua. Gampang toh? Mek loro gindil, hanya dua. Apa itu? Tolong nanti dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Ayat yang terakhir itu. Di situ dikatakan wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalih. Ruhaniah jenengan ini kudu selalu berzikir. Sing saya maksud berzikir itu adalah kunci untuk bertemu Allah yang bisa membasmi syirik-syirik di dalam hati kita. Ternyata adalah sirul asrar. Kedua,
Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah ketika kita beramal ibadah apapun hatimu ada selain Allah. Jangan ada. Berarti kembali lagi pada sirul asrar. Ya situ dulur saudaraku yang melebihi saudara kandungku. Yaitu kuncinya yaitu. Saya tidak ngomong ngecap ya. Bisa panjenengan buktiakan. Bisa panjenengan buktikan. Ketika jenengan berlaku apapun, contoh mudah sajalah sholat. Mudah sholat. Coba sirul asrar fungsikan. Aku yakin sholatmu akan mencapai sholat wakumu lillahi qanitin ay khosyin. Ini. Kalau tidak bisa, jangan pernah ngaji. Kalau nggak percaya, terus terjadinya tidak seperti itu, ya udah, jangan ngaji, gitu aja. Tapi saya kasih jaminan, kopi ini nanti tidak saya habiskan. Untuk saya sisakan barangkali tidak sesuai dengan apa yang kukatakan, bawa ke Mojokerto, siram noraiku. Iya. Dan sudah jelas. Al-Baqarah 238. Allah katakan, hafidhu ala sholawah, tapi harus wassolatil wusta, sholat daim. Lalu wakumu lillahi qanitin, jagalah. Teruskan, terus menerus. Kalau sudah kau teruskan, lillahi qanitin ay khosyin, mesti khusyuk. Aku nggak ragu dengan ayat itu. Artinya, ketika Anda sudah betul-betul memfungsikan zikir sirul asrar ketika sholat di dalam hatimu, aku yakin hatimu akan damai. Hatimu akan tentram. Hatimu tidak akan pernah bisa dimasuki oleh hal-hal yang bersifatkan duniawiyah yang ditimbulkan oleh nafsu. Tapi mohon maaf, orang belajar itu ya gak 1-2 kali. Makanya ayatnya wakumu, teruskan, jagalah terus. Lillahi qanitin ay khosyin. Kalau tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, kopi ini nanti sengaja tidak saya habiskan. Bawa ke Mojokerto, siram kepala saya. Aku nggak akan pernah untuk membalas. Iya. Paling saya jawabnya matur suwun. Jujur Pak, jujur. Demi Allah. Allah menghadapkan umat sekarang pada diri saya yang tidak bisa kuhitung. Secara manusiawiah itu adalah ujian saya. Ujian saya lebih ringan dibandingkan tahun 2007 atau 2006. Hanya berapa gelintir. Itu lebih ringan. Jujur. Tapi saya tidak bisa keluar dari apa yang Allah perintahkan terhadap saya. Untuk kesana, untuk kesini, untuk kesana. Bahkan mengapa sih pertimbangan ukuran kami secara manusia, saya tadi malam itu menginap di penginapan apa Mbak? Penginapan homestay di homestay di Banyuwangi, karena tadi malam saya itu ngaji di Situbondo biar enggak wirawiri ya namanya, biar enggak terlalu capek. Mohon maaf Bah, bukan berarti saya itu enggak kepingin nginap di rumahnya jamaah, enggak. Jujur saya nggak ingin ngerepotkan. Sebetulnya hanya itu. Saya takut. Akhirnya ketahuan juga.
kali Abah Nahwar. Untung saya sudah pesan sebagai alasan untuk menginap di situ. Tapi tetap jujur, kami bukan berarti tidak mau menginap di dalam panjenengan rumah jenengan. Enggak, hanya satu, saya enggak ingin merepotkan. Kalau bisa saya yang direpotkan kok, saya merepotkan jenengan enggak ada masalah. Jadi akhirnya lewat nyonya saya saya nggak bisa untuk cari-cari penginapan, nggak bisa lewat Google, nggak bisa, nyonya sing paham itu. Jadi beliaunya yang mencari-cari, diketik di Google, akhirnya muncul itu. Alhamdulillah. Lah kok pagi Abah telepon saya, pagi atau sore itu telepon. Mohon maaf lah Bah, sudah kadung inden. Nah, memang dibuat saya alasan supaya tidak dipaksa. Nggih, matur suwun atas semuanya. Jadi boleh ruh itu jenengan mastani Allah manakala ruh itu sudah fana, dan itu enggak boleh diucapkan di tengah-tengah umum yang belum paham. Lho Gus, gak diucap nang umum lah, sama nang mesos gak tambah luwih umum mah. Gini, saya kan jawab atas pertanyaan, tapi jawaban saya dari sisi hakikat bukan syariat. Gitu loh maksud saya. Sisi hakikat itu tidak diucapkan, cukup di dalam hati kita masing. Lah itu loh maksud saya. Injih. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang syahadat. Karena syahadat ada dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kata orang yang bersaksi harus ada yang disaksikan. Tanpa ada yang disaksikan itu namanya bohong. Karena di dalam Al-Quran ada bunyi kayak gini. Fawailul lil musallina alladzina hum am sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat, ketika sholat hatinya lalai terhadap Allah. Bagaimana enggak lalai, enggak pernah tahu wujudnya Allah. Terima kasih. Sudah ya? Oke. Mungkin kami pernah mengalami secara syariah di dunia perhakiman tahun 2010 bulan Mei. Karena kami menghadapi satu pasal di mana saya harus dihukum. Ketika saat jaksa penuntut umum itu membaca dakwahan terhadap saya, maka dituntutlah saya harus dihukum selama 6 tahun miturut tuntutan jaksa. Ini di ruang sidang. Walaupun toh akhirnya Pak Hakim itu memutus putusannya, di Tok Palu itu saya kena 3 tahun. Tapi kan ada kronologinya. Di situ dihadirkanlah saksi-saksi. Ada saksi yang meringankan, juga ada saksi yang memberatkan. Disebut saksi itu harus berbicara sesuai dengan fakta kebenaran yang saksi tahu. Sehingga untuk menolak
persaksian si saksi biar tidak bohong. Saya tahu sendiri ini, setiap saksi itu disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Iya Pak, sebelum saksi ditanya oleh hakim, itu saksi disumpah Pak. Ini saya tahu sendiri, karena saya mengalami sendiri. Islam berarti dibawakan Quran, di atasnya demi Allah, wallahi. Nah, harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang menyumpah itu tadi. Dalam hal persaksian, si saksi ini ada dua macam. Ada saksi alibi. Alibiku terkesan seakan-akan tahu, padahal aslinya tidak tahu. Namanya alibi. Saya bisanya seperti ini kan terjadi toh. Jadi saya katakan apa yang ada di dalam hati saya. Saya tidak akan mengatakan apa yang tidak ada di dalam hati saya. Lah, ada satu kejadian yang tidak saksi tahu, tapi dia mengatakan tahu. Dengan begitulah akhirnya memberatkan terhadap saya. Memberatkan. Ada saksi yang meringankan juga. Kita nggak bicara memberatkan atau meringankan. Kita bicara saksi. Kita adalah bersaksi. Berarti kita sebagai saksi. Menyaksikan siapa? Allah. Allah siapa? Ini harus diurai. Pokoknya Allah. Oke. Menurut proses kita di syariah, kita belum makrifat. Belum tahu siapa yang sesungguhnya kita saksikan, yaitu Allah. Bahasa lisan sudah benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah benar. Allah. Cuman kalau ditarik ke dalam lagi, Allah siapa? Kita nggak bisa jawab. Kita cuman bisa ya khalaqakum. Ya iku sing nyiptakno aku. Nah. Oke, yang menciptakan kita. Akhirnya kita punya dalil. Mana dalilnya? Kita ini. Dunia seisinya sebagai bukti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Sekarang, apa mungkin sesuatu yang tidak ada bisa kita jadikan dalil, bukti adanya yang ada? Ayo dingen-ngen. Saya tidak menyalahkan, tapi saya mencoba untuk menggugah kerohanian jenengan. Saya tidak menyalahkan sistem apa yang kita dulu itu disyariat. Enggak, saya belajar untuk menggugah kemurnian iman ketauhidan kita pada Allah. Gitu aja. Jikalau tidak diterima, ya mohon maaf. Sebab saya tidak akan pernah mau berbicara hanya di dalam hukum bawah luar, tapi hanya saya diperintahkan untuk mengatakan hukum dalam, hukum ruhaniyah. Semata-mata untuk menyadarkan ruhaniyah kita sebagai umat Islam, khususnya dan umumnya umat manusia. Kalau memang toh Allah iku khalaqakum, apa mungkin kita menjadikan bukti dalil adanya kita itu bukti adanya Allah?
mohon maaf, mungkin bisa dari satu sisi. Contoh, adanya meja itu sebagai bukti dalil adanya yang membuat meja. Tapi siapa itu yang bikin? Aku nggak tahu, pokoknya pasti ada. Oke, sekarang kita masuk dalam wilayah, apakah meja aslinya ada apa enggak? Tidak. Adanya sebab adakan oleh yang ada, yaitu si A tadi. Manakala si A tidak mengadakan meja, gak mungkin meja ada. Oke, berarti sifat aslinya meja kan tidak ada, ya dah? Kita kembali ke asal, ya dah? Apakah mungkin sesuatu yang tidak ada kita jadikan bukti adanya yang ada? Bingung, ojo bingung. Kita mengatakan, kita jadikan dalil dunia dan seisinya adanya Allah, kita menganggap dunia dan seisinya itu masih di wilayah ada. Itu loh bos. Padahal kalau kita tarik ke dalam lagi, di mata pandangan ahli syuhud, ahli makrifat, kebalik. Adanya Allah, wujudnya Allah, itu sebagai bukti ketidakadanya selain Allah. Iki akal masuk. Tapi yo setengah munyer. Padahal ada istilah proses nafi isbat itu. Ada proses tahalli ke tajalli. Bapak, saya katakan sah. Saya melihat dari sisi kacamata syariat, walaupun kita belum berjumpa Allah. Sah syahadatmu berarti sah Islammu, miturut jasmaniyahmu. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad ibnu Abdillah, maksudnya itu adalah utusan Allah. Lah kau sudah ketemu Muhammad belum? Kalau kita bicara saksi yang benar adalah saksi tahu siapa yang disaksikan. Itu bukan saksi palsu, bukan saksi notabene. Saksi yang benar-benar tahu kejadiannya, kronologinya. Sekarang tak tarik kacamata hakikat. Asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya kau beriman, kau bersaksi, kau melihat hanya illallah. Maksudnya hidup itulah yang segala-galanya. Berarti umpama dimasukkan forum sekarang, sampai harus beriman. Ini syahadat yang benar menurut kacamata hakikat, yang memberikan petunjuk, yang membimbing kita, yang mentausiahkan pada kita hanyalah Allah, bukan makhluk. Berarti jenengan hanya lewat sirul asrar akhirnya bisa sambung tali ruhmu terhadap hidup pada diriku. Innaka, sesungguhnya bukan kau Muhammad. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad, ikulah tahdi. Itu ayat surat apa itu? Yang jelas itu Quran, saya lupa. Yang tidak bisa, bukan kau yang bisa memberikan petunjuk terhadap man ahbabta, tapi walakin Allah yahdi man yasha. Ini memang kayak seperti Muhammad.
yang memberikan petunjuk, yang memberikan syafaat, yang memberikan pembimbingan. Ya, tetapi coba ayo dengan hati yang sadar, di dalam Muhammad itu ada Allah enggak? Pasti ada. Coba masuklah ke situ. Akhirnya clear dengan ayat ini. Coba dilihat, ini surat apa ya? Saya lupa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Man yasa. Saya lupa. Sesungguhnya, ini gak main-main loh. Faedah, taukid, menguatkan. Sesungguhnya bukan kaum Muhammad yang memberikan petunjuk terhadap orang yang walaupun yang kau cintai, tetapi Allah yang memberikan petunjuk terhadap orang yang dikehendaki. Itu tidak menyentuh terhadap nasab loh Pak, tidak menyentuh dzurriyyah. Tergantung Allah, mayyasha, orang yang dikehendaki. Walaupun di situ ayat mengatakan ahbabta, orang yang dicintai Rasulullah. Boleh jadi anak, ya, istri, sahabat. Pada saat itu. Tetapi kalau boleh saya katakan, orang yang dicintai itu siapa? Atiullaha wa atiur Rasul. Entah dari jurusan mana nasab kita, baik atau tidak menurut pandangan manusia, tidak jadi persoalan. Yang terpenting adalah siapa yang dikehendaki. Surat apa Pak? Al-Qasas 56. Ini penting, ayat ini yang harus kusampaikan. Seperti supaya iman kita itu naik. Ada lagi. Ini yang lagi tren. Lillahi syafa'atu jami'an. Ada kulnya insyaallah itu. Kullillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad. Syafa'atun ikulillahi, tetap kedua Allah. Opo asyafa'atu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Syafaat itu milik Allah. Biar tidak ada pro dan kontras, Rasulullah Muhammad itu salah satu hamba yang diizini dan dijadikan Allah sebagai lintasan untuk membawa syafaat. Tapi tolong jangan melihat makhluknya. Biar klop dengan ayat ini. Ini surat Az-Zumar. Kalau nggak salah. Ayat berapa? Saya lupa, 44 mungkin. Coba di cross check. Maksudnya Rasulullah itu salah satu hamba Allah satu-satunya yang dipilih oleh Allah untuk diizini membawa syafaat. Tapi bukan berarti
sifat makhluk iku mutlak yang memberikan syafaat. Urus demi urus, ayo, siapa hidup yang menguasai Rasulullah? Kembali lagi kepada Allah. Saya ini bupati Pak, umpama punya banyak proyek, ya. Walaupun proyek itu kecil atau besar, apa kata saya? Gitu. Kutenderkan, akhirnya ada istilah lelang, nah, gitu. Terserah, saya kasihkan siapa? Saya kasihkan si A misalkan, oke. Karena tendernya pemenang adalah si A. Oke, si A. Terus si A itu disubkan, biasanya gitu nggih. Biasanya. Wis gak usah kedawan itu. Si A sebagai pemborong, dia mencari tukang dan mencari mandor, dan mandorlah mencari tukang dan kuli. Nggih. Kalau kita lihat memang secara manusianya, fakta kenyataan, yang membangun itu adalah kuli. Karena yang bekerja adalah kuli. Aku tanya, manakala nggak ada bupati, kuli bisa bergerak kerja itu? Nggak bisa. Artinya gini, tolong kita jangan berpedoman syariat saja, pandangan syariat saja, jangan. Kita harus melihat juga dari kacamata hakikat, biar punya etika rohaniah pada Allah. Makanya kata Rasul, ikuti aku. Maksudnya kesempurnaan daripada amal dan ahwal Rasulullah itu secara syariat juga hakikat, supaya bisa makrifat pada Allah. Sebab jikalau kau mengikuti aku, yuhibbukumullah. Inilah jaminannya, jawabannya. Apabila kau betul-betul mengikuti aku, maka yuhibbukumullah, kau akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya, karena kau cintamu diterima oleh Allah. Sebab apa cintamu diterima oleh Allah? Sebab cintamu ruhaniyah yang asalnya bercinta pada kesenangan dunia atau iman selain Allah, itu dilepaskan sudah. Proses nafi, proses tahalli sudah dilakukan, seret, akhirnya tajalli atau isbat. Terus kesalahan saya dulu dos pundi ya Rasul? Kesalahan jasmani maksiat, kesalahan rohani syirik nang Allah, menyekutukan Allah dengan bentuk iman selain Allah. Bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunub, diampuni. Inilah yang disebut taubatan nasuhan. Orang kalau sudah hatinya klik dengan ajaran Rasulullah secara rohaniah, dinut tauhid, aku yakin kok mesti condong mencari dan mencari. Gak mungkin bisa dia itu akan mau untuk kembali lagi bercinta terhadap selain Allah, karena sudah tahu kebenaran, sudah datang kebenaran pada hatinya. Mohon maaf, kembali kepada syahadat tadi. Miturut hakikatnya, asyhadu adalah persaksiannya rohaniah jenengan terhadap hidup dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan. Itulah hidup, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa sampai di situ, kuncinya harus ada cahaya makrifat tadi. Nah, untuk cahaya makrifat itu dikenalkan terlebih dulu dzikir sirul asrar, baru
wa anna Muhammad Rasulullah, jenengan roh kedudukannya Muhammad ini siapa? Muhammad siapa? Akhirnya betul-betul tahu, oh Allah itu ini, Muhammad itu ini. Berarti Allah itu jero, Muhammad job. Sebab Muhammad tidak akan pernah bisa obah gerak kalau tidak Rasulullah, tidak digerakkan Allah, tidak diutus Allah untuk bergerak. Makanya ketika berdiri, rukuk, sujud, duduk bisa bergerak, hatimu harus bersiril asal terus, baru khusyuk. Kalau sudah khusyuk akhirnya tidak masuk pada surat Al-Fil tadi ya. Itu tadi yang jenengan sebut, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim, fawailul, rusak banget. Kalau bahasa umum, sapa sing akan dimasukkan rokowel ya dah, adalah orang yang yang sholatnya alladzina hum an sholatihim sahur. Boleh dikatakan syahadatnya angan. Maksud saya itu, kita proses syahadat ini di syariat itu jasmani, kita patuh hukum syariat, naiklah syahadat hakikat, supaya rohani ini betul-betul tahu siapa yang disaksikan. Begitu. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Gusun dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau mengajak para pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memahami maknanya secara spiritual. Beliau menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batinnya. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, sehingga bisa membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.